Nggih, Pak Yogi mulai nggih. Silakan anak-anak bisa aktifkan kameranya sama suaranya. Pak Yogi pengen cek sound terlebih dahulu, melihat kesiapan anak-anak dalam pembelajaran kali ini. Ya, Mario sudah. Oke, siap. Salma Sapitri siap ya. Oke, yang lainnya, yang lainnya. Oke, oke. Adila. Nanti ketika Pak Egi bilang untuk mengaktifkan suaranya, nanti diaktifkan. Pak Egi pengen cek sound, melihat atau mendengarkan speakernya Pak Yugi. Kira-kira Pak Yugi dengar suara kalian apa tidak? Oke. Nanti kalau misalkan Pak Yogi bilang halo, anak-anak jawab hey, seperti itu ya. Untuk melihat timbal baliknya anak-anak semuanya. Oke. Coba ya Pak Yogi cekkan dulu ya. Kameranya diaktifkan dulu. Sebentar saja. Tapi nanti setiap pembelajaran anak-anak mengaktifkan kameranya, nggih. Biar Pak Yogi tahu kesiapan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Coba suaranya diaktifkan. Adila sudah. Yuk yang lainnya. Rindo, Ilham. Kameranya. Kalau masih belum tahu, itu yang tombol videonya. Nah, oke. Ketika Pak Igi bilang halo, anak-anak jawab hey ya. Coba, halo, halo. Hey. Oke, dengar berarti ya. Nah, ya. Nah, ini sambil menunggu yang lainnya nggak masalah, seadanya dulu. Nanti jam 8 lebih 2 atau lebih 3, Pak Egi persiapkan untuk pembelajaran kali ini. Nanti hari ini adalah Pak Egi pembelajaran PPL ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kurang semangat. Ini udah pada sarapan belum? Hah? Sudah pada sarapan belum? Belum. Belum. Udah. Sarapan apa, Malik? Tempe. Dapat tempe. Oke ya, nggak apa-apa. Yang penting sarapan ya. Jangan sampai kondisi sekarang tidak sarapan. Ya. Oke, Pak Iki ulangi lagi. Lebih semangat lagi menjawab salamnya ya. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Nah, kalau semuanya sudah menjawab salamnya Pak Yogi ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya ya? Sehat semuanya ya? Ya. Halo. Ya. Alhamdulillah, ya, sehat semuanya. Syukur alhamdulillah. Nah, pada kondisi sekarang kita hanya bisa seperti ini ya pembelajarannya, pembelajaran tatap maya. Nek kita kondisinya sehat, kita tatap muka. Anak-anak datang ke sekolahan, Pak Yuki ke sekolahan, kita bertemu di sekolahan, kita pembelajaran secara langsung atau pembelajaran tatap muka. Ya, kalau Pak Iki bicara untuk mikrofonnya dimatikan dulu ya, Malik ya. Nah, nanti kalau tak suruh mengaktifkan, diaktifkan kembali seperti itu. Nah, oke, terima kasih ya, anak-anakku. Nah, pada kondisi sekarang memang sangat-sangat menyedihkan, gih. Anak-anak bosan nggak seperti ini? Sudah 2 tahun ya? Iya, dari kelas 6 SD dulu, anak-anak tidak ada ujian nasional, katanya dibilang lulusan corona, ya. Sekarang naik ke kelas 7 SMP, ya naik kelas corona gitu lagi ya. Menyedihkan sekali, nggih. Hampir 2 tahun, hampir 1 tahun setengah ya, mungkin hampir 2 tahun kita seperti ini. Ya.
Nah, maka dari itu anak-anak ya wajar sajalah seperti itulah. Yang terpenting selalu semangat dan giat dalam belajar, mengikuti pembelajaran yang ada di sekolahan kita, baik olahraga maupun pelajaran-pelajaran lainnya. Gitu. Oke. Nah, Pak Iki pengen melihat semangatnya. Nah, Pak Iki pengen melihat semangatnya. Ketika Pak Iki bilang hoa, anak-anak jawab hoe gitu ya. Ketika Pak Egi berbicara atau ngomong hoa, anak-anak jawab hoe gitu. Coba sekarang hoa. UE. Nah, lagi hoa, UE. hoa, UE. ho ya. UE. Gitu. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Nah, Pak Egi hanya pengen melihat semangatnya anak-anakku dalam pembelajaran daring kali ini. Nah, nanti sebelum kita pembelajaran ada absensi yang nanti anak-anak isi ya di kolom chat, nanti bisa mengisi kolom chat. Tapi sebelum itu anak-anak harus tetap selalu mematuhi atau mentaati protokol kesehatan. Malik dimatikan dulu Malik. Oke. Nah, selalu taati protokol kesehatan. Apa saja itu protokol kesehatan? Dulu tahun kemarin itu 3M, sekarang menjadi 5M. Apa saja itu 5M? Yang pertama adalah ini apa ini yang di depan kamera kalian? Ini apa? Mas? Masker. Memakai masker. Oke. Yang kedua, Menjaga apa? jarak. Menjaga jarak. Menjaga Pinter. jarak. Yang ketiga, Mencuci tangan. mencuci tangannya menggunakan apa? Sabun. Sabun atau hand Mencuci tangan. Sanitizer. Buzzer. Ya. Suara Pak Yuki jelas ya? Jelas. Oke ya. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, Menjauhi berkerumunan. menjauhi berkerumunan ya. Orang sering Kerumunan. nek biyen anak-anak pas masih kondisi normal, anak-anak bisa kumpul sana sini, jajan sana sini, main game sana sini gitu. Ya. Ya, itu ya. Menjauhi kerumunan. Yang kelima, yang terakhir adalah membatasi atau mengurangi mobilitas atau aktivitas. Jadi anak-anak di kondisi sekarang ya kita harus jaga diri. Ada himbauan dari Bapak Bupati saja, diam di rumah atau di rumah saja. Udah tahu nggih? Di rumah saja ya. Nah, itu. Nah, itu untuk protokol kesehatan 5-5-nya. Nah, sekarang Pak Yogi untuk hari ini materinya adalah perkembangan tubuh remaja di bab 9 atau bab terakhir ya. Bab sebelum terakhir karena nanti ada bab 10 yaitu bab perkembangan tubuh remaja. Sebelum Pak Yogi menjelaskan, anak-anak ini usianya berapa tahun? Mau 14. Mau 14. Terus berapa tahun lagi? 14. Ya. Ada yang 14, 15. Nah, oke, berarti sudah masuk kategori usia anak remaja awal atau anak remaja sekolah. Nah, nanti ada materinya. Usia-usia berapa saja toh? Untuk anak usia segini, seperti itu. Nah, untuk perkembangan tubuh remaja tersendiri, nanti kita bahas tentang faktor-faktor perkembangan tubuh remaja. Tubuh remaja itu apa saja toh susunannya? Ada tubuh dari kepala, tangan, badan, kaki, di dalamnya ada tulang. Nah, nanti yang akan jadi pembahasan kita adalah perkembangan dalam diri kita sendiri untuk tubuh kita masing-masing. Ya.
Gitu ya. Itu nanti sedikit materinya. Dan dalam tujuan pembelajarannya, nanti kita adalah anak-anak mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang perkembangan tubuh remaja. Ya, ini Mas Mario sambil kemana ini? Gak apa-apa ya, luar biasa Mas Mario ya. Meskipun ada acara sama orang tuanya masih bisa mengikuti. Gak apa-apa. Oke. Karena memang kondisi sekarang anak-anak di rumah pasti beberapa ada yang kesibukan, ada yang sibuk seperti itu. Nah, sebelum mulai, mari kita pimpin dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa ini ya yang mau memimpin doa? Mas Rohman, coba Mas Rohman. Halo Mas Rohman. Halo. Nah, coba pimpin doa teman-temannya ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Rohman ya sudah memimpin doa teman-temannya. Ya, semoga doa nanti menjadikan kita orang yang taat beribadah, sehat selalu, dan dalam pembelajaran semuanya anak-anak menjadi cerdas, pintar, dan giat belajar. Oke ya. Sekarang Pak Iki pengen coba lihat semuanya diaktifkan kameranya. Oke. Diaktifkan kameranya tanpa suaranya ditutup. Nah, diaktifkan saja, nggak apa-apa. Masa nggak kangen sama teman-temannya kan sambil lihat kanca-kancane. Oh, itu temanku, oh itu temanku seperti itu. Ya, ya. Oke. Masih on terus ya ketika pembelajaran ya. Nah, setelah berdoa kita akan mengawali dengan pembelajaran kali ini. Nanti Pak Yogi akan share screen terkait dengan pembelajaran perkembangan tubuh remaja. Oke. Pak Yogi bisa mulai ya pembelajarannya. Pak Yogi share screen terlebih dahulu. Nanti kalau kurang jelas, anak-anak bisa ngomong ya. Pak, kurang jelas Pak, nanti biar tak besarkan gitu. Sudah kelihatan belum? Tuh. Sudah, Pak. Oke, sudah. Nanti Pak Eki tampilkan PowerPoint ya. Di sini nanti anak-anak mendengarkan. Kalau ada pertanyaan, anak-anak bisa langsung bertanya. Nah, akan sedikit. Nah, oke. Hari ini materinya adalah perkembangan tubuh remaja. Nah, ini Pak Yogi, namanya di sini Sekolah SMP Hidayah Saidiah, Kabupaten Kudus, Jalan Bahamyah Krapyak, Kirik, Mejobo, Kudus. Nah, pada perkembangan tubuh remaja, nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama, slide-nya berubah tidak? Belum ya? Saya coba. Pak, kok nggak kedengeran? Nggak kedengaran ya? Saya coba cek. Halo. Dengar nggak? Pak, nggak kedengeran. Coba. Halo. Kedengaran nggak? Iya, halo. Kedengaran ya? Halo. Nah, oke, Pak Wiki ulangi lagi. Mungkin ini karena kondisi jaringannya, nggih. Sedikit susah nih jaringannya. Oke, Pak Egi share screen lagi, Pak Egi ulangi lagi ya. Nah, sudah kelihatan belum? Pak Egi share screen-nya. Kalau belum, bilang aja belum.
Belum, Pak. Belum ya? Saya tunggu bentar mungkin proses. Oke. Sudah belum? Belum. Halo? Belum? Belum. Saya bentar. Kemarin bisa kok. Ini kok masalah. Mungkin karena kendala jaringannya. Baik, ulangi lagi. Sambil menyiapkan buku catatannya ya, kalau nantinya ada materi-materi penting bisa disiapkan, nanti bisa ditulis, juga nanti untuk anak-anak kalau ada pertanyaan ditulis di pertanyaannya, di buku tulis, nanti ada tugasnya. Nah, oke. Sebelum kita materi, anak-anak sudah buka classroom-nya belum? Belum kelihatan ya? Ya, kelihatan, Pak. Oke, coba. Oke, Pak Iki ulangi lagi, ya. Nah, tapi sebelum Pak Iki menyampaikan materi, ini Pak Iki baru ingat, ada permainan TTS online. Nah, nanti anak-anak mengerjakan, ini sambil menulis kolom komentar, ya, menulis absensinya, ya seperti kayak kemarin, namanya sama nomor absennya. Sedikit lemot ini laptopnya.
Halo, kedengeran nggak anak-anak? Oh, Dengar ya? Yes. Soalnya ini jaringannya Pak Egi kurang stabil ini. Semua saja nanti bisa berjalan dengan lancar, ya. Ada kendalanya. Soalnya tadi pagi habis hujan mungkin karena sinyalnya itu ya. Seperti itu. Biasanya lancar. woi.
Tadi ada masalah jaringan. Bentar, ya. Cek, cek. Sudah kedengeran ya? Halo. Tadi wifi-nya Pak Iki tiba-tiba mati. Ya, ini Pak Iki ulangi. Ya, sampai Pak Iki bawa pakai 2 kamera ini. 2 kamera. Nah, ya, Pak Iki lanjutkan lagi ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita ada permainan yaitu TTS. Nah, nanti Pak Egi masukkan ke dalam kolom absen ya. Tapi yang belum absen tadi, silakan absen dulu. Namanya sama nomor absennya berapa. Nah, tuh. Seperti kayak Pak Egi, coba di kolom absen itu. Ya. Oke. Nah, ini ada link untuk permainan TTS. Anak-anak bisa masuk untuk mengerjakan link tersebut ya. Nanti. Nah, Pak Egi kirimkan di kolom. Nah, silakan anak-anak mengerjakan link TTS tersebut. Pak Egi kasih waktu kira-kira 5 sampai 10 menit. Nah. Nah, Pak Egi share linknya di grup WA-nya juga ya. Nah, nanti anak-anak bisa mengerjakan permainan TTS perkembangan tubuh remaja. Nah, nanti yang sudah mengerjakan silakan dikirim ke grup PJOK 7A seperti itu. Ya. Nanti yang sudah mengerjakan, kalau anak-anak malu silakan bisa japri ke Pak Yogi. Tapi langkah lebih baiknya nanti kirim kirim ke grup. Dikasih nama sama nomor absensinya. Gitu. Jika sudah mengerjakan, jangan lupa di screenshot, kemudian kirim ke grup WA kelas, ya. Jangan lupa kirim ke grup WA.
Yuk, yang sudah mengerjakan bisa dikirim tugasnya ke grup. Nanti modelnya seperti ini. Pak Igi, saya screen dulu ya. Nah, lihat belum? Iya. Nah, kelihatan belum share screen-nya? Sudah. Halo, sudah ya. Nah, nanti anak-anak mengerjakan. Caranya diklik kotaknya, nanti muncul pertanyaan. Penyakit yang biasanya diderita oleh orang tua yang terdapat pada tulang adalah. Nah, terus nanti klik lagi kolom yang belum diisi. 12 sampai 16 tahun termasuk kategori umur anak pada usia berapa. Terus klik lagi yang belum. Faktor yang paling mempengaruhi dalam perkembangan fisik anak adalah apa? Klik lagi. Pokoknya setiap mau mengerjakan klik kotak-kotak yang belum ada isinya. Nah, ini salah satu bagian pada tubuh manusia yang fungsinya untuk meraba adalah apa di sini? Pertumbuhan pada bagian kepala yang paling terlihat adalah apa? Tuh. Nanti terus setelah itu anak-anak cek. Nah, sudah terisi semuanya belum? Oh, sudah terisi semuanya. Terus bisa di screenshot lewat HP-nya. Bisa dengan cara usap 3 jari, ya. Bisa dengan cara usap 3 jari, bisa juga dari bawah sama volume bawah sama power diklik bersamaan. Nanti seperti itu. Ya. Itu. Tak cek dulu apakah sudah ada yang belum. Oke. Ini ya, sudah ada yang masuk. Tak saya screen dulu. Ini sebagai sampel ya, tak lihatkan dari punyanya. Ini ada 2 anak, Karina sama Mario. Nah, proses ini Karina dulu tak buka. Nah, ini ada isinya. Wah, tulisannya luar biasa ya. Hurufnya perkembangan tubuh remaja. Ini ada isinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah di sini semuanya ya. Terus saya cek lagi yang kedua punyanya Mario. Loh, dihapus Mario. Ya. Belum Pak itu Pak. Belum. Yang itu ya. Nah. Oke. Silakan yang sudah ya. Yang sudah bisa kirim Japri atau lewat grup ya. Lewat grup itu 7A ini. Yang sudah mengerjakan. Yuk. Baik, stop dulu nanti sambil menunggu. Nah. Ini Karina tadi sudah, yang lainnya mana? Yang lainnya. Oke. Ini ada satu lagi yang masuk, punyanya Kesha. Nah, ya. Silakan kalau memang takut nanti bisa dikirimkan ke grup ya. Memang malu di grup. Nah.
Hmm. Nah, ini punyanya Keisa. Ada jawabannya ya. Nah, oke, pintar. Sip. Oke, satu lagi nanti kita bahas bersama-sama ya. Hmm. Ya, yuk, yang lainnya, ayo. Masih belum? Ini ada lagi. Nah, punya yang Julfa, kita buka dulu. Nah, ini sudah sip. Terus ini punyanya Aisyah, satu lagi, Pak Yuki buka. Oke, nah, sip. Luar biasa, gitu. Nah, oke ya, kita bahas saja langsung. Nah, yang lainnya menyusul nanti bisa dikirim, diupload di Google Classroom kelas kalian. Nah, nanti buka Google Classroom-nya, sambil nunggu proses ya. Nah, di sini nanti anak-anak bisa upload TTS kalian. Nah, tapi nanti saja ketika terakhir sudah dikirim ke WA nggak masalah. Yuk, kita ke jalan bersama-sama ya. Nomor 1, penyakit yang biasanya diderita oleh orang tua yang terdapat pada tulang adalah. Yuk, bantu jawab. Halo. 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 Nah, Halo. bantu jawab ya. Bantu jawab. Oke. Penyakit yang biasanya osteoporosis. Osteoporosis ya. Nah, osteoporosis. Oke, nanti kita cek lagi. 12 sampai 16 tahun termasuk kategori umur anak usia berapa? Remaja. Yuk. Apa? Oh, coba kita cek dulu. Remaja. Diisi dulu semuanya nanti. Nah, nanti kalau dicek ada merahnya berarti salah. Nah, sekarang faktor yang paling mempengaruhi dalam perkembangan fisik anak adalah apa? Apa ini? Ya, Keturunan. ayo. Coba keturunan. Oke, kita oke dulu apa? Nah, terus bawahnya lagi gangguan pada mata yang mengakibatkan pada penglihatan yaitu Rabun. apa? Dimulai dari rabun. Cek lagi. Oke. Jika anak kekurangan gizi dalam melaksanakan aktivitas, Lelah. anak tersebut merasakan Lelah. lelah. Oke, coba lagi. Ini dulu. Salah satu indera pada tubuh manusia yang fungsinya untuk bernafas. Kategori umur pada orang yang berusia 65 sampai 5 tahun ke atas. Sampai ke atas adalah usia
Apa ini? Ayo. Apa tadi? Ayo, jawab. Kalau enggak ini dulu. Pertemuan pada bagian leher kepala yang paling terlihat adalah kepala kalian. Apakah kuping, Wow. ram? Rambut. Rambut. Nah, tak cek dulu rambut. Nah, pas ya. Rambut. Rambut pas. Nah, sekarang ini kategori umur pada orang yang berusia 65 tahun ke atas. Eh? Manula. Manula. Kita coba lagi. Manula. Nah, pas ya, manula. Anak laki-laki dikatakan sudah dewasa jika di leher tumbuh Jakun. 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 Kita coba cek lagi. Permainannya kayak gini ya, nanti ada permainan-permainan lainnya pokoknya. Salah satu bagian pada tubuh manusia yang fungsinya untuk meraba. Kulit. Kulit. Nah, Kulit. sekarang kita cek. Nah, you have complete. Berarti tidak ada yang merah. Berarti jawabannya betul semua. Seperti itu ya. Nah, sip. Nah, kita kembali ke meeting lagi. Gitu ya. Itu permainan dari TTS untuk permainannya. Nah, sekarang kita ke materi. Pak Egi mau share screen. Tadi share screen-nya terhenti gara-gara sinyalnya terputus. Ya. Bentar ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Nah, ini Mario sudah masuk, Roma sudah masuk. Ya, nggak apa-apa. Nanti dikumpulkan, dikirim ke link Google Form yang sudah ada di Google Classroom. Kalian ini sambil menunggu proses pembukanya materi untuk perkembangan tubuh remaja. Kita sudah masuk materinya, ya. Tadi hanya sedikit pembukaan untuk sedikit permainan model online, permainan perkembangan tubuh remaja. Nah, ini komputernya Pak Igi dikit tua, jadi lama bukanya. Nah, ya, Pak Igi share screen untuk materinya. Silakan anak-anak bisa melihat, mendengarkan. Siapkan buku tulisnya untuk mencatat. Sudah kelihatan belum? Halo? Sudah kelihatan belum? Sudah. Ya? Sudah, oke. Perkembangan tubuh remaja disusun oleh Pak Yogi Prastia, SMP IT Asaidia Kabupaten Kudus. Nah, hari ini nanti kita akan membahas perkembangan tubuh remaja. Dimulai dari yang pertama, pengertian perkembangan tubuh remaja, kemudian tahap perkembangan manusia. Ada tahap usia bayi, usia anak-anak, dewasa, remaja, dan juga lansia. Kemudian yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pertumbuhan pada tubuh remaja. Nah, kemudian yang ketiga, apa sih remaja itu? Nah, apa anak? Ada yang mau membaca? Silakan. Diki membaca, Diki. Diki dibaca, ayo. Remaja apa itu? Dibaca ini. Diki, berarti tidak? Malu, Diki. Silakan Mario, baca Mario. Atau mungkin Adila membaca. Halo?
Ini Adila nggak ada, ini pada di mana ini? Andika? Iya, Pak. Ya, dibaca coba. Apa Apa sih sih remaja remaja itu? itu? Mm-mm. Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata Latin adolescer. Kata bendanya adolescenti yang berarti remaja, yang berarti tubuh atau tumbuh menjadi dewasa. Pengertian lebih luas dari adolescence mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Remaja adalah masa peralihan dan masa kanak-kanak ke masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek fungsi untuk memasuki masa dewasa. Oke, siap. Terima kasih Mas Andika ya. Remaja itu adalah peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Ya kayak anak-anak ini. Dari mulai usia bayi, usia SD, usia remaja awal atau mungkin usia anak-anak. Sekarang anak-anak sudah masuk usia dewasa. Seperti itu ya remaja ya. Anak-anaknya berarti sudah remaja, cuma remajanya masih remaja awal. Pengertian perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Secara fisiologis, fisiologis itu adalah fisik kalian. Tangan, kepala, telinga, kaki. Nah, kira-kira tangan kalian waktu zaman SD sama SMP lebih panjang mana? Halo? 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 Nah, kira-kira waktu SD sama SMP, tangan atau tubuh kalian lebih panjang mana atau tinggi mana? SMP. Tinggi SMP. Berarti itu adalah pertumbuhan. Sekarang perkembangan. Perkembangan adalah bagian dari pengkajian dan penerapan psikologi. Perkembangan yang secara khusus mempelajari aspek-aspek perkembangan individu yang berada pada tahap usia sekolah dan sekolah menengah. Perkembangan itu terjadi pada diri kalian. Bisa juga perkembangan secara fisik atau juga bisa juga perkembangan secara mental kalian, pikiran kalian, nalar kalian. Dalam waktu kecil pengen dolanan terus. Tapi ketika sudah dewasa mikir, aku dolanan tuh isin. Ketika remaja, zaman kelas 1 SD, anak-anak tidak berpakaian atau istilahnya itu bodoh seperti itu, tapi kalian nggak malu. Coba sekarang SMP seperti itu, malu tidak? Malu, Pak. Nah ya kan berarti perkembangan tidak. Mario Hutchinson, Mario ya. Itu adalah perkembangan kalian, mental kalian. Asalnya nggak punya malu, sekarang punya malu seperti itu. Nah, itu contohnya untuk perkembangan. Nah, next langsung aja. Sekarang tahap perkembangan manusia. Ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu adalah usia bayi. Ini diingat-ingat, usia bayi itu 0 sampai 3 tahun. Pada tahapan ini pertumbuhan manusia, bayi sangat tergantung pada orang tua dan mulai mempercayai orang-orang sekitarnya. Kadang kan terlihat anak kecil, anak bayi itu ketika melihat orang lain takut. Nah, tapi kalau sudah kenal, sudah akrab, tidak takut. Itu adalah usia bayi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tahap usia anak-anak. Tahap usia anak-anak ada dua, 4 sampai 6 tahun itu untuk permulaan sekolah dini. 4 sampai 6 tahun. Mungkin bisa dikatakan PAUD atau TK. Itu 4 sampai 6 tahun. Dalam tahap pertumbuhan ini, anak belajar melakukan banyak hal sendiri. Mencoba-coba, makan sendiri, buang air di toilet, bermain bersama teman-teman, mencoba sendiri. Kemudian ke tahap kanak-kanak air, 7 sampai 11 tahun. Ini udah usia anak SD. Umumnya, anak-anak ketika usia sekarang, usia 7 sampai 11 tahun itu adalah belajar, membaca, menulis, berhitung. Zaman SD kan kelas 1 lah, kita belajar menulis A, B, sampai Z. Kemudian belajar berhitung.
1, 2. Belajar membaca. ini, bu, budi. Nah, seperti itu, kayak gitu contohnya. Itu untuk unsurnya masa kanak-kanak. Ada 2 ya, awal sama akhir. Kemudian tahap usia remaja. Nah, usia remaja ada 2, remaja awal sama remaja akhir. Nah, kira-kira dilihat dari usia tersebut, remaja awal 11 atau 12, 15 sampai 16 tahun. Kira-kira anak-anak masuk di usia remaja awal atau remaja akhir? Awal. Awal. Masa remaja awal yang biasanya ditandai dengan perubahan dalam penampilan fisik dan fungsi fisiologis. Pertumbuhannya terlihat dari anak zaman kalian SD sampai SMP sudah terlihat. Kemudian usia remaja akhir 15 atau 16 tahun sampai 21 tahun. Masa ini adalah periode transisi dari masa awal kanak-kanak hingga awal dewasa pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun. Nah, seperti itu untuk remaja akhir. Ini ya, usia bayi, kanak-kanak, sama usia remaja. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahap usia dewasa. Nah, nanti anak-anak akan ke usia dewasa. Dewasa awal itu 21 tahun sampai 40 tahun. Masa ini perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20-an tahun dan yang berakhir pada 30-an tahun. Itu masa dewasa. Kalau Pak Yogi usianya 30 berarti masuknya usia dewasa. Tapi dewasa awal. Nanti kalau Pak Yogi sudah usia 40 sampai 60 masuk ke masa dewasa madya. Masa ini adalah masa yang bermula pada usia yang berkisar 35 sampai 45 tahun. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah usia lansia atau tadi manula. Setelah di atas 60 tahun berarti masuk ke manula atau lansia, lanjut usia. Sampai nanti tutup usia. Sampai sini dalam kategori usia, anak-anak sudah paham belum? Sudah paham belum? Sudah ya? Oke. Terus kita kembali ke materi inti lagi, yaitu materi ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Nah, ini perkembangannya dari bayi, anak-anak, anak akhir, dewasa awal, dewasa akhir, manula. Ya. Nah, sekarang ada pekerjaan. Amati gambar berikut ini. Nah, silakan siapkan kertas kalian. Amati gambar berikut ini, gambar A dengan gambar B. Gambar A ini gambar apa ini? Gambar? Lari. Jogging atau berlari. Oke. Ya. Sehat tidak? Sehat. Buat badan sehat ya. Oke. Kalau gambar B ini? Main FF. Nah, main FF. Waktunya kapan ini? Waktunya kapan? Pagi, siang, atau malam? Malam. Malam hari. Maya sambil tiduran atau sambil duduk? Turan. Nah, oke. Baik tidak? Ya. Tidak ya. Nah, semoga anak-anakku tidak seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian, nah, lakukanlah analisis gambar tersebut. Jelaskan secara singkat gambar A dan gambar B. Apa penjelasannya? Kemudian, sebutkan manfaat dari aktivitas gambar A dan gambar B. Aktivitasnya apa saja? Manfaatnya kira-kira. Tuh. Tentukan gambar mana yang mendukung tubuh pada fisik manusia. Nah, nanti pekerjaan anak-anak adalah seperti ini. Buat, berarti ini kemarin untuk kelompok, ya. Nah, nanti anak-anak buat seperti ini. Lembar analisis gambar. Kelompok berapa, nama anggotanya siapa. Kemudian, nomor berapa, gambar A. Jelaskan secara singkat. Apa? Tadi gambarnya apa? Misalkan tadi yang pertama contohnya gambar orang jogging atau lari pagi, seperti itu. Dampak kegiatan tersebut apa? Tubuh menjadi sehat. 2.
tubuh mengeluarkan keringat dan menjadi bugar. Seperti itu. Tentukan gambar yang mendukung. Misalkan gambar apa yang mendukung pertumbuhan? A atau B? Gambar A, alasannya apa? Karena menyehatkan badan atau apalah seperti itu. Anak-anak bisa mengisi pekerjaannya. Silakan yang sudah Pak Igi bentuk kelompok seperti kemarin, kelompok 1 sampai 6 diisi, dikerjakan sesuai dengan gambar berikut ini. Nah, ya. Itu ya. Silakan Pak Igi kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nanti kalau sudah bisa kirim japri ke Pak Yogi untuk kelompoknya. Ditulis di buku tulis, kemudian difoto, kirim ke Pak Yogi ya. Atau kirim ke grup, biar enak nanti. Kirim ke grup. Gambarnya Pak Yogi kirim di grup ya. Gambar tadi. Gambar tadi tak kirim di grup supaya nantinya anak-anak bisa mengerjakan seperti kayak gambar ini, dibuat kolom, kotak-kotak atau tabel seperti yang Pak Igi kirimkan di grup. Ya, proses ya. Oke. Iya, kok susah ya ngirim ke grupnya ini. Loh. Oke. Ya tinggal bisa masuk. Ya nanti. Ayo, bisa dikerjakan. Ya sudah, kirim hasil langsung di grup. Ya sudah. Ya sudah ditulis di buku tulis. Ya, keadaannya. Ya, ya tadi tugas TTS ya. Silakan bisa dikirim. Ya, yang sudah bisa dikirim di grup ya. Yang sudah mengerjakan bisa dikirim di grup.
Ya, ini Karina sudah. Bagus. Kalau memang nggak bisa malu dikirim di grup, bisa kirim Japri ya. Baik, share screen. Ya, sudah mengerjakan tadi. Kalau memang nggak dikirim, nanti bisa dibacakan ya. Kelompok 1, 2, 3 nanti siapa saja bisa dibacakan. Nah, oke ya. Dah, Pak Kira itu silahkan bisa dibacakan hasil pekerjaannya dari kelompok 1, 2, 3 sampai 4 atau 5, 6 atau siapa yang siap dulu dibacakan. Yuk. Yuk, ini Karina dulu yang siap karena sudah dikirim. Silakan dibacakan hasilnya. Lembar analisis gambar kelompok 3. 1 Karina Ayu Anjani, 2 Bunga Naislawati, 3 Ragil Putri Amelia, 4 Nisa Najmuis, 5 Rara Antika Sari, 6 Hilda Aulia Anggina. Gambar A jelas secara singkat gambar orang lari pagi. Dampak kegiatan membuat badan menjadi bugar. 2 menguatkan otot kaki. 3 badan berkeringat. Gambar B gambar anak main HP. Dampak kegiatan 1 jika keseringan main HP membuat malas ngapa-ngapain. 2 tidak membuat sehat. 3 mata capek akhirnya sakit. Tentukan gambar yang mendukung perkembangan. Gambar A karena lari pagi bisa menyehatkan badan dan menguatkan otot-otot kaki untuk pertumbuhan anak. Ya, oke, terima kasih. Ini kelompok 3 ya, kelompoknya Karina sudah membacakan. Kelompok lain, ayo. Kelompok lain. Kelompoknya Kesa. Atau kelompoknya Andika. Saya, Pak. Ya, kelompok berapa ini? 4. Oke, silakan bacakan. Anggotanya siapa saja? Kelompok 4. Nama anggota Husni, Mario, Rizal, Amar, Andika, Fajrul Falah, Fauzan. Gambar Terus? A. Gambar orang jogging membuat badan menjadi bugar. Otot kaki menjadi kuat, terhindar dari penyakit. Gambar B. Gambar anak bermain HP. Tidak baik buat mata, tidak baik buat kesehatan, badan tidak bergerak. Tentukan gambar mendukung perkembangan dan diberikan alasan. Gambar A, karena jogging membuat otot menjadi kuat. Oh, udah itu saja. Iya, Pak. Oke, terima kasih kelompok 4. Kelompok lainnya, tidak harus semuanya kalau memang belum siap. Yang penting ya siap dulu. Ini ada kirimannya dari Maulia Kesa. Nah, silakan Maulia Kesa. Bisa dibacakan dari kelompok 5. Saya dari kelompok 5. 1 Maulidia Kesha Nur Alia, 2 Nur Aisyah, 3 Sofia Dwi Zulianti, 4 Sherly Putri Anasari, 5 Siti Nur Arifianti, 6 Zulfa Maililina Alaidayahya. Lembar analisis gerakan 1 gambar A. Gambar orang jogging bersama keluarga. Dampak kegiatan tersebut. 1. Membuat badan menjadi sehat. 2. Otot menjadi kuat. 3. Pikiran fresh atau tenang. Gambar B. Gambar anak bermain HP sambil tiduran. Dampak kegiatan. 1. Mata bisa sakit kalau besar memakai kacamata minus. 2. Tidak baik buat kesehatan. Gambar yang mendukung perkembangan dan adalah gambar A karena jogging tubuh bergerak sehingga
tubuh menjadi sehat dan otot menjadi kuat. Oke ya, hampir sama semua jawabannya. Nah, itu saja 3 aja ya yang untuk presentasinya. Nah, kita lanjut ke presentasi untuk pembahasan dari gambar-gambar tadi. Nah, oke. Nah, gambar A, B, kemudian dampaknya apa, kemudian kira-kira gerakan mana yang gambar mana yang mendukung perkembangan dalam tubuh kalian. Nah, nih kita lanjut ke presentasinya. Nah, hasil analisis ini yang dari kesimpulan dari Pak Yogi. Gambar A, gambar orang jogging atau lari-lari kecil atau lari pagi. Dampak kegiatannya apa saja? Badan mengeluarkan keringat sehingga membuat badan menjadi sehat dan bugar. 2. Jogging bisa membuat otot kaki menjadi kuat. Kalau kuat, mesti pertumbuhannya cepat. Ketiga, peredaran darah anak-anak menjadi lancar dan terhindar dari penyakit. Yang keempat, dapat membuat pikiran menjadi tenang dan senang. Fresh, pikirannya fresh. Jadi tidak banyak beban pikiran, mengurangi tingkat stres pada pikiran. Itu manfaat atau dampak untuk kegiatan di gambar A. Kemudian gambar B. Apa itu? Gambar anak kecil bermain HP dan sambil tiduran. Dampaknya apa? Berdampak buruk pada mata. Mata cepat lelah dan akibatnya mata bisa sakit atau rabun. Rabun dekat, melihat pandangan ke depan kok kabur, kok nggak jelas, itu berarti sakit rabun. Yang kedua, anak-anak kecanduan bermain HP, game contohnya sampai larut malam. Akhirnya tidak mengenal waktu jam istirahat, seharusnya istirahat, seharusnya tidur, anak-anak tidak, akhirnya jam tidur kurang. Ketika mau beraktivitas, anak-anak jadi malas-malasan, lah nanti dipanggil orang tuanya. Siapa gini? Nanti main game, jadi kecanduan. Gambar yang mendukung perkembangan, yaitu adalah gambar A. Kenapa gambar A? Karena beraktivitas semua tubuh gerak. Dengan jogging atau lari pagi, tubuh bergerak mengeluarkan keringat, peredaran darah lancar, dan otot bisa menjadi lebih kuat. Itu ya, nanti bisa dibenahi untuk yang jawabannya masih belum tepat. Tapi hampir tepat semuanya, cuma bahasanya menggunakan anak-anak bahasa sendiri seperti itu. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tubuh manusia. Ada 2 faktor. Faktor internal sama faktor eksternal. Faktor internal itu ada 5. Genetik, hormon, jenis kelamin, usia, dan ras. Kemudian faktor eksternal, asupan gizi, penyakit tertentu, dan lingkungan. Nah, yang pertama, faktor internal pada perkembangan tubuh manusia, yaitu pada gen. Genetik itu apa? Darah kalian, tubuh kalian. Faktor DNA nantinya bisa memberikan pengaruh besar pada fisik seseorang. Contohnya dari orang tua. Kalau orang tuanya postur tubuhnya tinggi, akan cenderung tinggi pula. Kalau posturnya pendek atau cendek, pasti mengikuti. Dari beberapa sudah kalian lihat dari teman-teman kalian, atau tetangga kalian, atau orang tua kalian, atau siapapun. Orang tuanya tinggi, mesti anaknya rata-rata tinggi. Nah, seperti itu. Loh Pak, kok ada yang orangnya tinggi, anaknya cendek? Ada faktor lain yang menghambat. Yang kedua yaitu hormon. Hormon seksual akan mengalami pematangan sehingga terlihat perubahan yang mencolok pada individu. Sepertinya tubuh bulu kaki, kumis, anak laki-laki, serta perkembangan pada anak perempuan. Ya, untuk buah dadanya itu. Kemudian yang ketiga adalah jenis kelamin. Anak laki-laki sama perempuan dalam pertumbuhannya lebih cepat anak perempuan, tapi rata-rata lebih tinggi anak laki-laki. Biasanya anak perempuan akan cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih pesat pada saat usia bayi, sehingga jangan heran kalau anak kecil, anak cewek lebih tinggi. Tetapi ketika sudah mulai masa puber dan remaja, kondisinya akan terbalik. Anak perempuan akan lebih lambat dalam pertumbuhan, sedangkan anak laki-laki lebih cepat. Maka dari itu ketika anak-anak sudah usia remaja, sudah usia dewasa, anak-anak lebih cepat tinggi, apalagi ketika setelah
kalian khitan atau sunat. Pasti pertumbuhannya lebih cepat. Seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu usia. Manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik pada usia-usia kanak-kanak hingga remaja. Kalau sudah di atas 20 tahun atau berapa tahun, 18 tahun di sini contohnya, akan lambat. Pertumbuhannya tidak langsung cepat. Tidak kayak zaman SD ke SMP, SMP ke SMA. Tapi sudah mulai lambat. Sedikit-sedikit. Itu untuk usia. Nah, kemudian ras. Sebagai orang Asia, kita itu orang Indonesia, benua Asia. Sangat kecil kemungkinan kita akan memiliki warna kulit putih. Seperti orang Eropa, tinggi badannya pun lebih tinggi orang Eropa. Seperti kayak Inggris, kemudian Yunani, kemudian Perancis, itu kan ketinggian kita sama mereka berbeda. Itu faktor internal yang terjadi pada tubuh kita. Kemudian faktor eksternal, asupan gizi anak-anak. Ini yang dari luar. Makan. Kalau anak-anak makannya lambat, pertumbuhan kalian juga lambat. Makan-makanmu nggak mengandung 4 sehat 5 sempurna, kalian juga akan lambat untuk pertumbuhan diri kalian. Seperti itu. Kemudian faktor eksternal. Ya. Yang kedua, karena penyakit. Di sini contohnya, pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia bisa menjadi lambat dan terhambat seseorang karena menderita suatu penyakit. Gangguan bisa sudah diidap seseorang sejak masih dalam kandungan, waktu masih di dalam perut ibu kalian. Salah satunya contohnya penyakitnya pertumbuhan atau TORS yang disebabkan oleh infeksi virus. Jadi nanti hari itu, seperti kayak cebol, seperti itulah. Ya, kayak cebol atau mungkin yang kerdil, manusia kerdil yang kecil-kecil kayak ucok baba, kemudian siapa itu yang kecil itu, artis itu. Seperti itu ya, itu contohnya penyakit tertentu. Kemudian lingkungan, ini sangat berpengaruh dalam pertumbuhan perkembangan kalian. Kalau kondisi lingkungan kalian baik, perkembangan kalian akan baik. Di dalam rumah kalian atau di lingkungan sekitar kalian, dalam berolahraga, gemar olahraga, gemar beraktivitas, pertumbuhan kalian akan cepat. Tapi kalau di lingkungan kalian, diam di rumah, dolanan HP DW, pasti otomatis apa? Iya itu. Kalian akan terhambat, malas ngapa-ngapain, rosor-rosonan, seperti itu. Itu untuk di kategori lingkungan. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Ada 2 faktor, eksternal. Ada tidak? Tidak. Tidak. Yakin ya? Sudah jelas belum? Jelas ya? Ya. Nanti bisa Pak Igi kirimkan materinya atau bisa buka buku paket kalian. Nanti ada materi atau juga bisa buka di Google Classroom, di situ ada materinya. Nah, kemudian kesimpulan. Nah, siapa yang mau membacakan? Karina mau membacakan, Karina? Halo, Karina? Atau Mutiara yang membacakan? Mutiara. Atau Rohman? Rohman? Oke, pada malu semuanya ya. Nah, Pak Igi bacakan aja. Kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tubuh remaja. Tubuh remaja anak-anak itu ada 2. Yang pertama 6 sampai 14 tahun. Pengaruhnya faktornya apa? Masalah gizi atau makanan kalian yang disebabkan oleh faktor emosi. Yang kedua penyakit. Ya, yang kedua penyakit. Yang ketiga masalah gigi berupa antara lain maloklusin sama crowding. Masalah gigi kalian. Ada gigi susu sama gigi lain-lainnya, gigi raham dan lain-lain. Nomor 4, kontak lingkungan lebih luas sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik yang mengalami perubahan. Kalau baik ya baik, kalau jelek pasti jelek, tergantung faktor lingkungan. Kemudian pada masa adolescensia, masa remaja. Kalau kurang pengertian, pengetahuan, serta perhatian tentang kesehatan, dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit. Kalian tidak tahu kalau kebanyakan minum air gula bisa membuat kencing manis seperti itu. Itu nggak baik. Kemudian tidur pada pagi hari itu bisa menyebabkan penyakit kuning.
Nah, itu juga tidak baik. Maka dari itu, kalau tidak ada pengertian dari orang tua, perhatian, terus pengetahuan anak tentang bagaimana kehidupan, terus itu seperti itu nanti akhirnya akan banyak timbul penyakitnya. Kemudian yang kedua, adaptasi sosial yang tidak berhasil, menimbulkan bermacam-macam tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik. Kalau anak-anak di lingkungan yang tidak baik, otomatis akan mengikuti. Kalau ada di lingkungannya seperti kayak merokok, pasti anak-anak akan mengikuti merokok. Meminum minuman keras, pasti akan beberapa orang mengikuti minum keras. Seperti itu. Jadi pengaruh lingkungan sangat berpengaruh. Yang ketiga, kehidupan spiritual. Nah, ini yang sangat penting. Kalian sebagai orang Islam harus tahu kehidupan spiritual yang baru berkembang dapat berubah-ubah menurut situasi dan kondisi dan waktu. Iya. Kalau anak-anak tidak dibekali dengan iman yang kuat, akan terjerumus ke lubang, yaitu kenakalan-kenakalan seperti itu. Yang tidak takut dosa, orang ngerti dosa, jadi akhirnya melakukan seperti itu. Nah, itu ya untuk kesimpulan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan tubuh remaja. Sekian dan terima kasih. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Halo? Coba Pak Igi pengen lihat apa lihat kameranya ya. Supaya Pak Igi tahu. Diaturkan kameranya bentar. Nah, diaktifkan kameranya ya. Aisyah, Sofia, Ella, Rohman, Mutiara, ini Karina, Maulidia, ini sama Julfa lagi ya. Maulidia. Oke, diaktifkan kameranya. Andika juga diaktifkan. Bentar saja. Nah, itu ya dari kesimpulan dari Pak Yogi. Nah, hari ini kita mempelajari apa? Perkembangan Pertumbuhan. Tubuh remaja. Tubuh remaja. Tadi ada beberapa faktor internal sama eksternal. Apa saja? Ada masalah lingkungan, masalah makanan, masalah keturunan. Itu. Nah, yang harus Anda tahu tentang perkembangan dan pertumbuhan tubuh remaja. Nah, oke ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Sebelum nantinya ada penugasan dari Pak Yogi. Oke, tidak ada. Pak Yogi kasih tahu tugasnya nanti bisa dibuka di Google Classroom kalian ya. Tugasnya nanti seperti penilaian perkembangan tubuh remaja dan juga membuat video praktek anak-anak memaparkan apa toh faktor-faktor itu saja, faktor apa saja yang menjadi perkembangan tubuh remaja. Nah, itu nanti anak-anak buat seperti video. Ini Pak Iki tampilkan sebentar tugas-tugasnya yang harus anak kerjakan. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Nanti kita bentar lagi selesai nih. Halo. 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 Hey. Nah, halo. Hey. Oke, nah, Pak Igi tampilkan ya untuk tugasnya. Ada 2 penugasan, 2 link. Nah, nih, sudah kelihatan belum? Belum. Ini sudah belum? Sudah ya, oke. Nah, penilaian pengetahuan atau komputer berbasis tes. Tes berbasis komputer ya. Nah, ada soal sini. Tono adalah adik dari Tony. Seperti ini nanti
Jawabannya apa? Pilihan ganda, seperti itu. Kemudian bandingkan gambar dan ini seperti kayak tadi, anak-anak. Nah, nanti seperti itu nanti anak-anak mengerjakannya kalau nilainya baik semuanya, ada masing-masing kategori nilainya. Kalau nilainya 78, berarti masuknya baik. Nilainya 94, maksudnya baik. Nilainya 100, berarti sangat baik, maksudnya kategori A. Itu untuk tugas pengetahuan. Keterampilan, anak-anak membuat video presentasi. Buatlah video presentasi dengan hasil pembelajaran yang sudah dapatkan dalam materi tadi. Ketentuannya dengan berbahasa Indonesia. Anak-anak mengisi konten, terdapat ajakan dalam video mencontohkan kegiatan untuk mendukung. Apa? Seperti kayak mengajak, ayo teman-teman, dalam pertumbuhan tubuh kita harus berolahraga dengan giat. Itu salah satu seperti itu. Nah, nanti ada kriterianya. Ada berbahasa jelas, ada skornya 20. Sesuai isinya 20. Terdapat pesan atau ada 20. Durasinya berapa menit? Antara 5 menit sampai 10 menit. Nanti kalau di sini ada nilainya. Kalau 10 menit, nilainya segini. Pokoknya maksimal 10 menit. Harus. Waktu dikumpulkan kapan? Kalau terlambat nilainya 8. Kalau waktu tepat waktu nilainya 10. Nanti nilai dijumpa, diisikan seperti ini. Ada kategorinya lagi seperti itu. Tugasnya sudah paham belum? Halo? Nanti untuk yang pengetahuan, linknya Pak Igi kirim di grup. Nah, saya mau soalnya. Ada soal pilihan ganda sama soal isian. Pak Igi kirim di grup WA PJOK 7A. Nah, ini, nanti diklik, dikerjakan. Seperti itu. Dah? Sampai sini ada pertanyaan tidak terkait dengan tugas-tugasnya? Halo? Tidak. Malik, ada pertanyaan tidak, Malik? Dilihat gentengnya saja, Malik. Ya. Oke ya, jika tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri. Silakan pimpin doa penutup. Siapa yang ini ya? Ayo, Julfa, coba Julfa, pimpin doa. Julfa? Julfa mana Julfa? Nah, ayo pimpin doa. Pak Igi aja kalau nggak bisa. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, nanti kira-kira sudah berdoa mulai, terus Julfa bilang selesai, seperti itu. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Julfa ya sudah memimpin doanya ya. Nah, pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas lewat grup. Materinya adalah tentang kesehatan atau kesehatan. Untuk itu, anak-anakku selalu tetap jaga kesehatan di rumah, jaga diri. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, kemudian lagi yaitu menjauhi kerumunan, atau yang terakhir adalah mengurangi mobilitas seperti itu. Ya, saya kira itu saja dari Pak Yogi. Sekali lagi ada pertanyaan tidak tentang penugasan ataupun tugas-tugas lainnya? Nanti bisa dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa lewat WA, bisa dijawab lewat grup ya. Nah, seperti itu. Sekali lagi, ada pertanyaan tidak? Andika? Andika? Halo? Karina? Karina? Mutiara? Ini pada diam semuanya, ini pada kemana ini ya? Oke. Silakan bisa diaktifkan kameranya terlebih dahulu sambil menunggu.
Nah, oke, Mario. Yang Andika mana? Sultan, Rifki, Rohman. Yuk, dihasilkan bentar saja sebagai penutup akhir. Nah, yuk, yang lainnya. Mutiara. Oke, Aisyah. Diaktifkan dulu, jangan ditutup lagi. Masih, kalau Pak Iki bilang jangan ditutup, nggak usah ditutup dulu. Karena Pak Iki mau ambil gambar buat laporan nanti. Yuk, Maudia tadi, Andika Maudia, Sofia, diaktifkan dulu, jangan tutup dulu. Pak Iki mau ambil gambar. Lihat di kamera, pasang pose asik, semangat kalian. Boleh gini atau gimana? Atau boleh seperti gini. Di screenshot, nanti kemudian kirim di grup ya. Oke, Pak Iki hitung ya. 1, 2, 3. Mantap. Oke, siap ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, tuh, belum, ulangi lagi screenshotnya belum. Mana bukanya? 1, 2, 3. Oke ya. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Semoga materi yang kita ajarkan, yang baik diajarkan, bisa bermanfaat buat kalian terkait dengan pertumbuhan tubuh kalian dan kalian menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas dan pintar. Ya, selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Semoga anak-anakku semuanya diberikan kesehatan selalu, sukses selalu dalam pembelajarannya, dan semoga nantinya ketika tes hasilnya baik semuanya. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti kegiatan Meet pada pagi hari ini. Sangat luar biasa untuk anak semuanya. Cukup sekian, Pak Iki akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, silakan boleh keluar. Boleh keluar dari Meet ya.